warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata kelas Ibu Rilda Muniarti SHMH akan mengerjakan tugas dari proses mediasi yang dimana di sini saya Fani Putri Tamarin dengan NPM 23120111389 yang akan berperan sebagai mediator dalam proses mediasi pada hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang dimulai dari Perkenalkan, nama saya Slava Faika Wiralaga dengan NPM 23120111401 yang berperan sebagai penasihat hukum dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Syah Novendra Ramadhani dengan NPM 23120111586. Di sini saya sebagai penggugat yang mana kasusnya akan dimediasi pada hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Emrandi Al-Akbar dengan NPM 23520111013. Di sini saya sebagai tergugat di mediasi kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endana Ruslan Afif dengan NPM 235-2011-0004. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Baik, maka dari itu proses mediasi akan kami lakukan. Selamat pagi Bapak Cia Novendra Ramadhani dan selamat pagi juga Bapak Randy Al-Akbar serta kedua penasihat hukum baik dari penggugat dan juga tergugat. Baik, sesuai dengan peraturan dari Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa sebelum perkara perdata nomor 105 tahun 2022 Pengadilan Negeri Klaten dilanjutkan ke persidangan, kita harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Namun sebelum memasuki proses mediasi, perkenalkan saya Fani Putri Tamarin yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi ini, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai, bahwa tugas saya di sini selaku mediator adalah untuk memfasilitasi komunikasi, bukan memutus perkara. Keputusan akhir sepenuhnya akan berada di tangan Bapak Cia Novendra dan juga Bapak Randy Al-Akbar. Baik, sebelum mediasi kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait kerahasiaan, yang dimana terkait kerahasiaan ini bahwa seluruh yang dibicarakan dalam ruangan ini akan bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan kecuali hasil akhir berupa akta perdamaian. Yang kedua adalah terkait dengan hal sikap, bahwa kita berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Tidak ada pemotongan pembicaraan atau penggunaan kata-kata yang menyerang. Poin ketiga adalah giliran berbicara, bahwa setiap pihak akan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan pandangannya, dimulai dari penggugat, kemudian tergugat, dan pihak lain harus mendengarkan dengan seksama apa yang sedang disampaikan baik dari kedua belah pihak. Kemudian di poin keempat, terkait dengan peran kuasa ataupun penasihat hukum baik dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat, yang dimana Ibu Slava Faika Wiralaga dan juga Bapak M. Danar Yustar Afif akan bertugas untuk memberikan nasihat hukum, tetapi klienlah, yaitu dari Bapak Cia Novendra dan juga Bapak Randy Al-Akbar, yang akan mengambil keputusan dan yang berbicara langsung kepada mediator saat diminta. Yang kelima atau yang poin terakhir yang harus kita sepakati adalah terkait dengan fokus itu sendiri, bahwa kita dalam proses mediasi ini akan berfokus pada kepentingan masa depan terkait dengan merek, pengembalian modal, dan juga pemutusan kerjasama yang bersih, bukan mencari siapa yang salah di masa lalu. Maka dari itu, apakah Bapak Cia, Bapak Randy, dan penasihat hukum baik dari penggugat dan juga tergugat setuju dengan hal ini? Setuju Ibu Mediator? Setuju. Ya, kami akan fokus kepada permasalahan klien ya, Ibu. Sebelumnya terima kasih karena sudah memfasilitasi kami sebelumnya. Bisa dilanjut? Baik, maka dari itu karena seluruh pihak sudah setuju, mari kita lanjutkan lagi ke sesi kedua, yaitu sesi terkait dengan penyampaian perspektif dari kedua belah pihak, dari klien baik dari Bapak Cia Novendra dan juga Bapak Randy Al-Akbar. Mari kita mulai dengan mendengarkan inti sengketa dari Bapak Cia. Silakan Bapak akan menyampaikan secara ringkas inti dari permasalahan yang ingin Anda sampaikan dan juga Anda capai dalam mediasi ini. Kepada Bapak Cia kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Mediator. Inti masalahnya ini adalah pihak Bapak Randy ini, yaitu tergugat, telah melanggar secara fundamental perjanjian kerjasama kami.
Mereka telah melakukan refilling dan repacking produk Cherry Slim, menjual produk yang berbeda dari yang kami produksi. Bahkan kami duga produk tersebut tidak memiliki izin BPOM, yang mana ini merusak reputasi perusahaan kami. Kami juga memiliki tagihan produk yang belum dilunasi sebesar 11.625.000. Tuntutan kami sederhana, putuskan kerjasama, hentikan total penjualan produk Cherry Slim yang bukan dari produk kami, dan ganti rugi total kerugian kami. Ya, itu tadi inti masalah yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari inti permasalahan dan juga persengketaan dan juga hal-hal yang ingin dicapai oleh Bapak C. Novendra Ramadhani selaku penggugat. Maka dari itu, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Randy Al-Akbar untuk menyampaikan inti permasalahan dan juga hal-hal yang ingin dicapai dalam proses mediasi ini selaku tergugat. Saya selaku moderator mempersilahkan Bapak Randy untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dicapai. Baik, terima kasih Bu Mediator. Di sini tuduhan repacking dan refilling yang Bapak Cia ucapkan itu sebenarnya tidak benar. Justru kami melakukan itu karena kami menemukan banyak komplain dari konsumen bahwa produk Cherry Slim yang diproduksi Bapak Cia itu berkualitas sangat buruk, seperti teh yang sobek kantongnya, sehingga komplain sakit kepala dan mual. Kami harus mengganti kerugian dan menanggung stigma negatif di marketplace. Selain itu, pihak penggugat yang prestasi karena menahan produk kami yang sudah dibayar uang muka sebesar Rp11.625.000 dan tidak merespon pengiriman. Kepentingan kami adalah mengembalikan uang muka tersebut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial sebesar Rp998.975.000 dan pemutusan kerjasama yang adil. Mungkin itu saja Ibu. Bu, maaf sebelumnya, setelah ini kan sesi para PH ya. Mohon kami diberikan kesempatan bicara dengan adil dan tidak ada intervensi apapun ya. Pastikan netral. Baik, saya menerima masukan dari kuasa hukum tergugat yaitu Bapak Danar Yustar Afif kepada Bapak Danar Yustar Afif. Tenang saja, kami akan memberikan sesi selanjutnya atau proses dari penyampaian baik dari kuasa hukum penggugat dan juga tergugat setelah ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randy Al-Akbar yang telah menyampaikan poin-poin dari yang ingin dicapai pada proses mediasi ini selaku dari pihak tergugat. Maka dari itu, saya selaku moderator atau mediator akan menyampaikan bahwa terdapat dua isu utama, yaitu yang pertama terkait sengketa wan prestasi terkait dengan kualitas produk dan juga pelanggaran perjanjian pembayaran. Poin kedua yang sebagai isu utama yang tidak kalah penting adalah terkait sengketa keuangan di angka Rp11.625.000. Apakah hal tersebut benar? Betul. Baik, karena penyampaian inti persengketaan dalam proses mediasi ini baik dari pihak penggugat yaitu Bapak C. Novendra dan juga pihak tergugat Bapak Randy Al-Akbar sudah disampaikan apa saja yang ingin dicapai, maka dari itu mari kita lanjutkan kepada pembagian ataupun penyampaian dari masing-masing kuasa hukum baik dari penggugat dan juga tergugat. Kepada Ibu Sulafah Faika Wiralaga selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu CV Al-Baruni yang menuntut ganti rugi material dan juga imaterial, apakah Ibu Sulafah Faika Wiralaga selaku kuasa hukum dari penggugat melihat adanya celah di mana tuntutan tersebut bisa direlakan demi kepastian pembayaran sisa tagihan dan juga perlindungan merek ke depannya? Kepada Ibu Sulafah Faika, saya selaku mediator mempersilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi begini, kami telah mendiskusikan dengan klien yaitu Bapak Cia sendiri. Mengingat kompleksitas pembuktian kerugian imaterial, kami bersedia menarik seluruh tuntutan ganti rugi imaterial sebesar Rp200 juta dan fokus pada ganti rugi imaterial yang lebih terukur. Syaratnya ini, pihak tergugat melunasi penuh sisa tagihan produk yaitu sebesar Rp11.625.000 dan menandatangani fakta integritas untuk tidak lagi menggunakan merek Cherry Slim dan turunannya. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih kepada kepada Ibu Sulafah Faika Wiralaga selaku kuasa hukum dari penggugat yang telah menyampaikan pernyataannya. Kemudian kepada Bapak Danar Yustar Afif selaku kuasa hukum dari tergugat, tawaran pihak penggugat adalah melunasi tagihan dan fakta integritasnya, Pak.
kemudian dengan imbalan penarikan tuntutan imaterial. Bagaimana tanggapan Bapak Dana Yustar Afif selaku kuasa hukum dari tergugat Bapak Randy Al-Akbar mengenai pelunasan tagihan tersebut? Mengingat Anda juga menuntut pengembalian uang muka di angka yang sama. Kepada Bapak Dana Yustar Afif selaku kuasa hukum dari tergugat, saya selaku moderator mempersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saya berbicara. Yang pertama, poin intinya adalah kami keberatan, ya, karena memang begini. Yang pertama, terdapat cacat di produk, ya, terdapat cacat di produk, kemudian itu merugikan kami. Kemudian ada kerugian-kerugian yang tidak terhitung, yang kemudian tidak masuk ke dalam draft perjanjian dan permintaan kami, dan klien kan penggugat kan hanya melihat kerugian yang mereka alami. Tidak melihat Iya, tidak melihat apa yang kami memang alami juga dan tidak masuk di dalam draft perjanjian gitu. Kami juga keberatan melunasi tagihan. Kemudian karena produknya cacat, Bu, dan tidak laku gitu. Apabila produknya memang tidak ada cacat, kemudian laku di pasar, di market, kami tidak akan berbicara banyak di sini. Kemudian kami yang harus kerugian kami yang memang harus dikembalikan sebenarnya. Tapi kami menghargai ada beberapa tuntutan yang kami hargai. Yang pertama, penarikan tuntutan imaterial itu bisa kami kondisikan, ya. Bisa. Kemudian Bapak Randy bersedia memang melepaskan tuntutan rekonvensinya itu, ganti rugi material 700 juta tadi, ya. Ya, 798 juta. Kami pihak penggugat bersedia menganggap uang muka dan juga sisa tagihan itu kita tiadakan, saling lepas. Ini juga akan membuat penyelesaian keuangan menjadi nol dari 11.625 kemudian dirilis. Jadi itu dapat bisa kami pertimbangkan lah untuk itu gitu. Itu sih mungkin, Bu, dari saya. Baik, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih untuk penyampaian pernyataannya dari Bapak Dana Yustar Afif selaku kuasa hukum dari tergugat Bapak Randy Al-Akbar. Kemudian dikarenakan dua pernyataan dari masing-masing kuasa hukum, baik dari penggugat terhadap Bapak Cihan Vendra dan juga kuasa hukum tergugat terhadap Bapak Randy Al-Akbar, maka dari itu kita memiliki dua titik temu dalam proses mediasi ini, bahwa yang pertama, kedua belah pihak akan saling meniadakan sengketa utang piutang sebesar Rp11.625.000, dan juga yang kedua, saling melepaskan tuntutan ganti rugi imaterial. Di mana Bapak Cia, bagaimana dengan opsi ini selaku penggugat? Bagaimana tanggapan Anda? Jadi Bu mediator, ya, kami mengusulkan agar poin kesepakatan memuat klausul pihak tergugat jadinya wajib memusnahkan sisa stok produk yang dituduh repacking dalam 7 hari dan dilarang permanen menggunakan merek dagang Cherry Slim itu lagi dan varian sejenisnya. Klausul ini harus masuk ke dalam akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Begitu, Bu, jadinya. Baik, seperti itu Ibu Sulafa Faika selaku kuasa hukum dari penggugat. Kemudian saya akan mempertanyakan lagi terkait dengan pihak tergugat. Apakah pihak tergugat keberatan atau setuju dengan titik temu ini yang sudah disepakati oleh pihak penggugat? Ya, saya sebagai pihak tergugat setuju, Bu. Saya sangat setuju memusnahkan produk repacking dan tidak menggunakan merek itu lagi. Karena selain setelah merugikan banyak klien dan juga banyak merasakan mual-mual itu tadi, tapi saya tidak setuju, Bu. Ada yang saya tidak setujui dengan saya tidak setuju dengan menanggung biaya pemusnahan itu, karena beban kerugian jatuhnya mereka membebankan ke kita gitu. Benar sekali. Kalau begitu saya rasa klien saya keberatan, ya. Jadi mungkin itu saja, ya, saya tidak setuju dengan saya menanggung biaya pemusnahan sendiri. Baik. Terkait dengan penyampaian pernyataan dari pihak tergugat Bapak Randy Al-Akbar dan juga kuasa hukumnya Bapak Dana Yustar Afif, saya tanyakan lagi kepada pihak penggugat terkait dengan pihak penggugat, yaitu Bapak Cihan Vendra sendiri dan juga kuasa hukumnya Ibu Sulafa Faika Wilaga, terkait dengan pernyataan ketidaksetujuan dari pihak tergugat. Bagaimana tanggapan dari Bapak Cia selaku penggugat dan juga kuasa hukumnya?
dari kita ya setuju untuk opsi saling lepas. Ya, Di angka- mungkin begini ya Bapak ya. Saya coba jelaskan lah. Demi mencapai perdamaian yang kita mau ya. Bapak dari tadi bicara seolah-olah 70-30. Jadi kami sarankan begini Pak. Ya. Gimana atau bagaimana kalau biaya pemusnahan itu kalau memang ada. Biaya pemusnahan itu dibuat 50-50 Ya, Kak. gitu loh. Ya adil. Ya. Gimana? Jadi ada ketidakadaan tumpang tindih di sini. Bapak menanggung, klien saya menanggung gitu. Penasihat hukum sudah memberikan arahan kan begitu tadi. Jadi keputusannya tinggal di Bapak. Nah saya selaku kuasa hukum dari klien saya ini menyarankan untuk biaya yang ditanggung, baik biaya pemusnahan, biaya material, akta perdamaian itu ditanggung kedua belah pihak ya. Itu kami tuh ingin ada penegasan setelah akta perdamaian itu tidak, Bapak harus bisa memastikan bahwa tidak akan ada gugatan hukum terkait kerjasama ini ya. Itu saran dari kami. Mungkin Ibu Mediator bisa menjawab apa cukup dapat diterima. Baik, terima kasih untuk pernyataan dari kuasa hukum tergugat Bapak Danari Ustaz Afif. Sekali lagi kami tanyakan bahwa terkait dengan pihak penggugat dan juga kuasa hukumnya, bagaimana terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum dari tergugat ini? Apakah ada ketidaksetujuan atau kedua belah pihak sudah setuju bahwa proses mediasi ini berjalan dengan damai sesuai dengan poin-poin kesepakatan tadi? Ya menurut saya intinya sama-sama mau damai sih Bu, daripada ada masalah lagi kan ya. Terus Bapak Cianya sendiri juga maunya damai kayak gitu. Yang kami terima lah opsi 50-50 ini. Iya. Baik, maka dari itu pernyataan dari penggugat Bapak Chea Novendra Rahmadani dan juga kuasa hukumnya Ibu Sulafa Faika Wiralaga, kemudian terhadap dari Bapak Randy Al-Akbar selaku tergugat dan juga kuasa hukumnya Bapak Danar Yusar Afif sudah memiliki dua kesepakatan yang dimana saya selaku moderator akan membacakan ulang. Yang pertama terkait dengan pemutusan perjanjian. Kedua, bahwa kedua belah pihak saling meniadakan uang muka sisa tagihan sebesar 11.625.000. Yang ketiga, saling melepaskan tuntutan ganti rugi imaterial. Yang keempat, pihak dua menghentikan total penggunaan merek Cherry Slim dan memusnahkan stok non-original terkait dengan pihak tergugat itu sendiri. Dan poin terakhir terkait kesepakatan dalam proses mediasi ini adalah biaya-biaya proses ini akan dibagi secara rata. Terkait dengan poin-poin kesepakatan tersebut, apakah dari pihak penggugat dan juga kuasa hukumnya, serta pihak tergugat dan kuasa hukumnya setuju dengan proses kesepakatan ini? Setuju Bang. Setuju. Setuju lah. Iya, Setuju lah. setuju deh. Setuju. Setuju. Harus damai ya, harus damai. Ini kan mediasi ya. Iya. Sebelum nanti Udah Bang, santai Bang. Nggak ada. No offense Bang. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya oleh Bapak Chea Novendra selaku penggugat, kuasa hukumnya Ibu Sulafa Faika, dan juga tergugat yaitu Bapak Randy Al-Akbar dan juga kuasa hukumnya Bapak Danar Yusar Afif. Maka dari itu saya selaku moderator akan menyatakan bahwa proses mediasi ini berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Bahwa para penasihat hukum kami mohon bantuannya untuk menyusun draft akta perdamaian untuk ditandatangani pada hari ini selesai proses mediasi ini dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Proses mediasi ini saya selaku moderator akan ditutup pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Bu. Masih Bu. Ya. Terima kasih. Masih ya. Masih ya. Sekian proses mediasi dari kelompok 14 mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan perdata kelas Ibu Wilda Muniarti kami kerjakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.